Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba kembali di Pastoral Note di awal bulan Maret. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu pesan di media sosial Bapak Ibu Saudara, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca kalimat di salah satu media yang mengatakan jangan lupa bahagia. Mungkin kita tersenyum ya pada saat kita membaca itu atau menerima pesan itu. Bagaimana mungkin bahagia bisa terlupakan? Atau mungkin kita termenung dan memikirkan, ya berapa lama sudah saya tidak merasakan bahagia. Mungkin kita juga menyadari, ya apa isi yang membuat saya tidak bahagia? Apakah benar saya sudah lupa bagaimana rasanya bahagia? Bahagia sesuatu yang kita sangat perlukan, tetapi seringkali sulit untuk kita bisa dapatkan. Setiap orang pasti ingin bahagia. Bahkan ada istilah mengatakan mengejar kebahagiaan. Dan ada lagi istilah yang lain mengatakan hidup bahagia, mati masuk surga. Semua orang ingin bahagia. Bahagia adalah satu perasaan di mana kita merasa nyaman, merasa senang, merasa sukacita. Tetapi mengapa tidak bisa setiap saat kita mengalami rasa bahagia itu? Mengapa kadang-kadang rasa bahagia itu begitu lama kita tidak bisa rasakan? Ada banyak alasan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Silih berganti datang. Sehingga fokus kita hanya pada hal-hal yang kita hadapi. Setiap hari kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikannya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan tanggung jawab ini. Sehingga kita bisa lupa bagaimana rasanya bahagia. Atau mungkin kita mengalami kekecewaan dan kesedihan. Ada orang-orang yang kita kasih mengecewakan kita. Ada orang-orang yang kita percaya mengecewakan kita, menyakiti kita. Atau mungkin ada harapan-harapan kita yang sudah lama kita nantikan, sudah lama kita rindukan. Ada mimpi-mimpi kita yang sudah lama kita inginkan, tetapi belum juga kita dapatkan. Impian kita belum juga kita raih. Sehingga kita merasa kita tidak bahagia jika kita tidak mendapatkan itu. Kita tidak bisa bahagia jika kita tidak bisa meraih mimpi kita. Atau mungkin kita menginginkan bertemu dengan idola kita. Wah, rasanya bahagia kalau kita bisa bertemu dengan idola kita. Rasanya wah, sukacita sekali ketika kita bertemu dengan orang yang kita puja-puja. Tetapi bagaimana jika semua itu tidak bisa terjadi dalam hidup kita? Ada harapan kita, ada keinginan kita, kerinduan kita, belum bisa kita raih. Jika demikian, mungkin kita merasa kita belum bahagia. Jika kita merasa banyak hal mengecewakan kita, kita belum bisa bahagia. Bagaimana dengan firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan supaya kita bisa mendapatkan bahagia sejati itu? Terlepas dari bagaimana keadaan di sekitar kita. Terlepas bagaimana orang mungkin mengecewakan kita. Mungkin orang menyakiti kita. Terlepas bagaimana mungkin harapan-harapan kita belum kita dapatkan. Yang pertama, firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat tersebut terdapat dalam Roma 15 ayat 13. Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam
iman kita. Dia sumber pengharapan, damai sejahtera dan sukacita kita. Dia sanggup memenuhi kita dengan sukacitanya, dengan kebahagiaannya. Tetapi bagaimana caranya Yesus bisa memenuhi hati kita dengan sukacitanya? Izinkan Dia masuk ke dalam hati kita. Izinkan Dia, Yesus tinggal di dalam hati kita. Karena jika Yesus tinggal di dalam hati kita, Dia akan hadir dan membawa sukacita. Dia membawa kebahagiaan. Di dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Salah satu buah roh adalah sukacita. Allah yang tinggal di dalam kita, Yesus yang tinggal di dalam kita itu memampukan kita. Roh Kudusnya melimpahi hati kita dengan sukacitanya, sehingga apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar adalah sukacita. Jadi sukacita, bahagia kita dapatkan dari dalam hati kita, di mana Yesus tinggal, di mana Roh Kudus melimpahkan sukacitanya, sehingga apa yang kita katakan adalah ucapan bahagia. Apa yang kita rasakan keluar ada perasaan sukacita, karena bukan yang dari luar yang masuk ke dalam hati kita kemudian membawa bahagia buat kita. Itu bisa mendatangkan bahagia, tetapi bukan bahagia yang kekal, bukan bahagia yang sejati. Ketika orang memberi kita hadiah, itu kita merasa sukacita, kita merasa bahagia, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita merasa sukacita, kita merasa bahagia. Kita mencapai apa yang kita dambakan, kita merasa bahagia. Tetapi seringkali itu tidak bertahan lama. Ketika ada hal lagi yang mempengaruhi kita, mempengaruhi perasaan kita, ada kondisi yang tidak kita inginkan terjadi, itu mempengaruhi kebahagiaan kita. Tetapi jika kebahagiaan itu kita dapatkan dari Tuhan, itu bisa meluap dari hati keluar. Sehingga apapun yang kita hadapi, sukacita Tuhan itu terus ada di dalam hati kita. Dan yang kedua, jangan lupa untuk bersyukur. Karena bersyukur adalah tanda kita percaya kepada kekuasaan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita percaya bahwa Tuhan punya yang terbaik buat kita. Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan begini. Saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itu kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus. Allah menghendaki kita untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Kita percaya kuasanya mampu menolong kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita punya Tuhan. Sumber sukacita kita, sumber bahagia kita. Dan sumber kebahagiaan itu bisa kita andalkan menjadi pengharapan kita. Di dunia yang penuh dengan masalah dan ketidakpastian ini, kita perlu menempatkan Yesus menjadi sumber sukacita kita, menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena kuasanya sanggup, kuasanya mampu untuk menolong kita. Dan Dia bisa menyatakan itu bagi kita. Jadi meskipun apapun yang terjadi, badai apapun yang sedang melanda hidup kita, jangan lupa sumber sukacita kita yang memberi kebahagiaan buat kita ada bersama dengan kita, tinggal di dalam hati kita, sehingga Dia bisa melimpahkan damai sejahtera sukacitanya bagi kita. Selamat berbahagia, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.